Pemanasan, aku Yara. Di kontenku kali ini aku akan belajar untuk menyampaikan apa yang telah aku baca dan pelajari. Aku baru aja selesai baca bab satunya buku It's Bad or Good Habits dari Kak Sabrina Ara. Ini kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Dari bab satu aku banyak banget belajar dan aku menyimpulkan bahwa kebiasaan adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang kali oleh seseorang, dan rutinitas terjadi dari serangkaian kebiasaan. Dua poin ini sangatlah berkaitan. Nah, menurut Charles Duhigg ada 3 hal yang mendasari terjadinya lingkaran kebiasaan. Pertama, sinyal. Sinyal memicu otak untuk merangsang melakukan rutinitas. Contohnya, seseorang memiliki kebiasaan makan tengah malam. Sinyal yang dia dapatkan? Yap, rasa lapar. Dan rutinitas yang akan dia lakukan, pergi ke dapur untuk memasak makanan atau memesan makanan secara online. Yang kedua, rutinitas. Rutinitas tindakan tersistem yang dilakukan secara teratur. Misalnya, aku memiliki kebiasaan untuk mencuci muka sebelum tidur. Rutinitas yang aku lakukan, pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Secara pengertian, aku simpulkan juga bahwa kebiasaan itu inti judulnya dan rutinitas gerakan atau effortnya. Nah, jadi dari kebiasaan terbentuklah rutinitas. Yang ketiga, penghargaan atau reward. Reward ini didapat setelah kita melakukan rutinitas. Rewardnya bisa berupa kepuasan atau perasaan yang membuat kita ketagihan. Contohnya lagi, aku tadi memiliki kebiasaan untuk mencuci muka sebelum tidur. Maka, reward yang aku dapat yaitu rasa segar, rasa tenang, dan nyaman. Namun, jika suatu hari aku tidak melakukan kebiasaan tersebut, akan muncul perasaan gelisah dan tidak nyaman. Nah, perasaan inilah yang akan mendorong aku untuk terus melakukan kebiasaan tersebut. Oke, jadi ada 3 hal yang mendasari terjadinya lingkaran kebiasaan menurut Charles Duhigg tadi, yaitu sinyal, rutinitas, dan penghargaan atau reward. Nah, aku juga menyimpulkan bahwa dengan kita menyadari dan menyusun kegiatan kita sehari-hari secara terstruktur, kita dapat mengenali kebiasaan mana yang termasuk bad habit kah atau good habit. Karena kebiasaan terbentuk dari sinyal, rutinitas, dan reward. Maka dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang kali akan mempengaruhi pola hidup seseorang dalam jangka yang panjang. Nah, rutinitas yang telah terbentuk dari kebiasaan memang sulit untuk diubah. Namun, tidak mungkin tidak bisa dirubah. Menurut Charles Duhigg, cara yang paling efektif untuk mengubah kebiasaan yaitu mempertahankan sinyal dan rewardnya. Namun, rutinitasnya yang diubah. Aku mengambil contohnya dari kebiasaan negatif, yaitu mencabut rambut. Kalian di sini ada gak yang memiliki kebiasaan cabut rambut, menarik rambut gitu, sampai rambutnya pitak? Di sinyalnya kepala yang gatal, rutinitasnya menggaruk kepala. Menggaruk kepala. Nah, namun orang yang memiliki kebiasaan yang negatif cabut rambut ini, mencabut rambut akan merasa lega. Nah, lega dan tenang kepala nggak gatal ini adalah reward yang dia dapatkan. Padahal tidak, mindset itu salah. Kepala bisa sakit karena kan rambut dicabut itu sakit. Sama tumbuhnya pola rambut yang tidak sama, kayak pitak-pitak gitu loh. Sini panjang bagus, sini ada kayak berlubang karena pendek-pendek. Jadi, ubahlah kegiatan, kebiasaan, bahkan pemikiran itu menjadi kalau gatal kepala usahakan digaruk saja. Bisa juga ditambah dengan mencari sampo yang sesuai keperluan. Kepalanya berketombe kah? Atau gatal karena keringat? Supaya rutinitas cabut rambutnya tidak terjadi lagi. Oke, aku lanjut ke topik selanjutnya yaitu kebiasaan dan pengaruhnya. Kebiasaan positif ini akan berdampak kepada kegiatan kita sehari-hari, yaitu pagi hari yang terkendali.
Karena jika kita memiliki kegiatan, rutinitas yang berulang, apalagi positif, pas kita bangun pagi nggak akan bingung, aku hari ini ngapain ya? Aku hari ini ngapain? Nah, kekosongan itu akan menyebabkan kita untuk main HP. Ayo dah scroll dulu. Namun jika kita memiliki kebiasaan rutinitas yang positif, pagi akan pas bangun tidur, oke, aku akan mandi, nyapu, membereskan kamar, buang sampah, memasak, apalah itu. Membuat kita lebih fokus, terlatih untuk memanajemen waktu, dan mood akan terjaga. Oke, last materi, mengenal kerja pikiran. Rutinitas terbentuk dari kebiasaan, yang mana juga dari kerja pikiran. Dengan konsep, peristiwa yang berulang, kemudian akal merekam, lalu tersimpan di bawah alam sadar. Nah, konsep itulah yang akan membentuk kebiasaan. Sampai jumpa di konten aku selanjutnya. Ya, pasti nyambung di bab 2, 3, dan seterusnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.